Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Di kesempatan kali ini, Bu Guru akan membahas materi pelajaran dari matematika. Kali ini, Bu Guru tidak memberikan soal, tapi kita bisa belajar bersama mengenai bentuk dari persen. Ya, Bu Guru pertama akan memberikan pengenalan kepada kalian seperti apa persen itu. Lalu akan ada latihan soal antara persen ke bentuk pecahan biasa atau bilangan asli. Ya, sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, bagi kalian yang belum mengklik tombol subscribe di channel ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Terima kasih dan selamat menyaksikan video ini. Ya, mari kita masuk ke bentuk persen. Di sini Bu Guru sudah menuliskan 5. Kemudian ini adalah tanda dari persen itu sendiri ya. Jadi kalau 5% itu kita bisa ubah ke bentuk pecahan, nilainya menjadi 5/100. Ya, demikian juga dengan 15%. Jadi 15/100. Kemudian 50% berarti 50/100. Ya, semudah itu ya anak-anak untuk nilai persen itu sendiri. Ya, semudah itu ya anak-anak untuk bilangan bentuk persen kita bisa ubah ke bentuk pecahan biasa. Lalu apabila ada pembagian, misalnya 1/4 dibagi 4% sama dengan 1/4, kita salin tetap ya. Lalu bentuk persennya kita ubah ke pecahan, jadi 4/100. Kemudian untuk mempermudah kita mengganti menjadi kali. 1/4 dikali, maka kita pindahkan penyebut ke atas jadi 100/4. Ya, apabila sudah seperti ini, kita bisa saling mencoret ya. 100 dibagi 4 bisa ya. 4 dibagi 4 1, 100 dibagi 4 itu 25. Maka 25/4 ya, 1 dikali 4 jadi 4. Kita bisa sederhanakan, apabila nilai pembilang itu lebih besar dari penyebut, kita bisa menyederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran. 25 dibagi 4, berapa yang mendekati? 4 dikali berapa ya yang mendekati? Jadi 25. 6 dikali 4 itu 24, selisih dengan 25 adalah 1. Jadinya 6 1/4. Ya, seperti itu ya anak-anak, mudah ya. Lalu kita contoh lain, misalnya 14% dibagi 7/12. Sama ya, hanya dibalik. Ini pecah persen dulu, baru pecahan biasa. 14% itu 14/100. Lalu dibagi 7/12. Kita ubah ke kali menjadi 14/100 dikali 12/7. Ya, di sini kita bisa melakukan coret ya. Sederhanakan, 7 bagi 7 1, 14 dibagi 7 2. 2 dikali 12, 24/100. Ya, kita lihat angkanya, pembilangnya memang lebih kecil dari penyebut. Jadi kita tidak bisa mengubah ke bentuk pecahan campuran. Tapi kita bisa menyederhanakan karena ini sama-sama bilangan genap. 24 itu bisa dibagi 4, 100 juga bisa dibagi 4. 24 dibagi 4 itu 6, 100 dibagi 4 itu 25 ya. Ya, ini sudah hasil akhir. Ya, seperti itu ya anak-anak. Jadi kita fokus saja kalau bentuk persen itu nilainya bisa kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 5%, 5/100, 15%, 15/100. Jadi persen ini tandanya itu per 100. Artinya per 100. Ya, sudah paham ya anak-anak? Ya, anak-anak, dari hasil ini kita
Sebenarnya dari 24/100 ini sudah bisa menjadi hasil akhir, sama dengan artinya 24% ya, karena ini berpenyebut 100. Atau bila menjadi pecahan biasanya disederhanakan menjadi 6/25. Ya, kita bisa menulisnya untuk perubahan dari bentuk pecahan biasa menjadi persen. Misalnya 5/25. Kita ubah menjadi persen, caranya adalah dengan kita memperhatikan penyebutnya 25. Bagaimana caranya untuk menjadi berpenyebut 100, yaitu 25 dikali 4 ya. Dikali 4, maka otomatis di atas juga kita ikut dengan mengkalikan 4. 25 dikali 4, 100. Maaf ya, spidolnya kurang jelas. 5 dikali 4, 20. Ya. 5/25, pecahan biasanya 20/100, berarti bentuk persennya 20%. Seperti itu ya. Lalu contoh lain, misalnya 1/50. 50 kali berapa untuk menjadi penyebut 100? Kali 2 ya. 50 dikali 2, 1 juga dikali 2, berarti 2/100. Untuk persennya 2%. Ya, semudah itu ya anak-anak. Jadi kita tinggal fokus ke bentuk penyebutnya untuk diubah menjadi penyebut 100. Kita coba lagi, misalnya 4/20. 20 kali berapa supaya menjadi berpenyebut 100? 20 dikali 5 ya, maka 4 juga dikali 5 menjadi 20. Maka 20%. Contoh lagi. Oh maaf, tadi tidak terlihat. 4/20 sama dengan 20 dikali 5 menjadi 100. Berarti 4 juga dikali 5 menjadi 20 ya. Jadi 20%. Ya, mari kita coba ke operasi hitung bentuk lain. Misalnya, ada bilangan asli, ditambah dengan desimal, kemudian ditambah dengan persen. Ya, seperti ini misalnya ya bentuknya. Bilangan asli, ada desimal, juga ada persen. Jangan bingung ya anak-anak, kita mengubah saja semua ke bentuk persen. Bilangan asli itu nilainya 2/1 ya. Selalu penyebutnya itu 1. Kalau bilangan asli mau kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Kemudian tambah 0,5 itu bentuk pecahan biasanya adalah 5/10. Kemudian ditambah lagi 7% itu 7/100. Ya. Kita perhatikan sekarang penyebutnya, karena ini penjumlahan, maka kita samakan dulu penyebutnya. Di sini penyebut yang paling besar itu ada 100, maka kita ubah semua jadi berpenyebut 100. 100 dibagi 1 ya, sama dengan 100. 100 dikali 2 jadi 200. Kemudian ditambah 100 dibagi 10, 10. 10 dikali 5, 50. Kemudian tambah 100, karena penyebutnya juga 100, jadi kita tetap saja memasukkan angkanya. Ya, tidak berubah ya, karena ini 100, sama saja dengan mengalikannya dengan 1 kali 7. Lalu 200 ditambah 50, 250 ditambah 7 jadi 257/100. Ini kalau kita mau hasilnya bentuk pecahan biasa. Kalau mau diubah ke bentuk desimal juga bisa, atau persen juga bisa, karena berpenyebut 100. Tadi Bu Guru bilang arti dari persen adalah per 100. Kalau ini sudah berpenyebut 100, berarti kita bisa mengubah ke bentuk persen, yaitu 257%. Atau mengubahnya ke bentuk desimal di bawah ya. Ini 100, ini 257. Nominalnya ada 3, di bawah juga ada 3, maka tetap 257 tanpa menambahkan 0. Kemudian kita letakkan tanda komanya, karena berpenyebut 100, jadi 2 angka di belakang koma. Jadi 2,57.
ini bentuk desimal, ini bentuk persennya, ini bentuk ini pecahan biasa, ini bentuk persen, ini bentuk desimal. Mudah ya anak-anak? Ya, terima kasih anak-anak buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dari video ini kalian mudah memahami dari penjelasan yang Bu Guru berikan. Ya, sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya dan di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.